Bab 2, struktur atom. Mengapa kita harus mempelajari struktur atom dan apa hubungannya dengan bab 1 yang telah kita pelajari, yakni tentang materi, di mana atom itu merupakan bagian dari materi. Jadi materi itu terdiri dari atom-atom. Sehingga di sini kita mempelajari lingkup yang semakin lebih sempit lagi. Nah, untuk atom sendiri itu ada beberapa teori yang berkembang. Setelah kalian mempelajari dan memahami perkembangan dari teori atom tersebut, kemudian kalian juga harus memahami susunan dari atom-atom. Jadi di dalam atom masih ada partikel lain. Kemudian partikel lain tersebut itu juga memiliki susunan tertentu, yakni kita katakan salah satunya partikelnya adalah elektron. Dia memiliki konfigurasi, di mana kalian dituntut untuk dapat menuliskan bagaimana konfigurasi elektron pada suatu atom atau ion. Dan yang terakhir, kalian diminta untuk memahami bagaimana menggambarkan diagram orbital dan juga menentukan bilangan kuantumnya. Teori atom ada 5, yaitu yang pertama Dalton, kemudian Thomson, lalu Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Dalton menganggap atom itu seperti bola pejal, di mana sudah tidak ada partikel lagi di dalamnya. Jadi tidak ada partikel lain seperti proton, elektron, neutron. Kemudian teori ini berkembang, di mana Thomson menemukan elektron. Itu jadi Thomson menganggap bahwa atom itu seperti roti kismis, di mana kismisnya itu adalah elektronnya dan rotinya itu yang bermuatan positif, di mana elektron tersebar merata pada roti tersebut. Lalu kemudian Rutherford menganggap bahwa atom itu seperti sistem tata surya, di mana terdapat inti atom dan kemudian elektron mengitari di sekelilingnya. Namun, jika kalian mencari di beberapa sumber, sistem tata surya juga dianggap oleh Bohr, namun bentukannya beda seperti ini ya. Kita lihat lintasannya. Jadi kalau misalnya perbedaannya untuk sistem tata surya Rutherford itu untuk kulitnya atau lintasannya itu tidak punya tingkat energi. Jadi elektronnya itu mengitari inti atom, namun jaraknya tidak dapat ditentukan. Sedangkan kalau Bohr, apabila sistem tata suryanya itu mengacu pada lintasan dengan tingkat energi tertentu, berarti sistem tata surya tersebut dicetuskan oleh Bohr. Jadi ini seperti gelombang air, ini pusatnya inti atom, kemudian ini kulit pertama, kulit kedua, nah masih ada kulit ketiga, kulit keempat, dan seterusnya. Dan yang terakhir yang kita pakai hingga saat ini itu adalah mekanika kuantum, di mana mekanika kuantum menggambarkan bahwa atom itu seperti awan elektron dan terdapat elektron pada bagian butiran-butiran debu ini. Jadi elektronnya itu posisinya tidak pasti, namun ini strukturnya sebenarnya lebih kompleks. Jadi untuk penggambarannya itu digambarkan dengan diagram orbital yang akan dijelaskan pada slide di akhir slide untuk presentasi ini. Teori atom Dalton. Menurut John Dalton, jadi ada beberapa postulat menurut Dalton bahwa atom itu merupakan unsur yang terdiri atas partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi dia tidak terbagi lagi, tidak ada partikel lain di dalamnya. Kemudian dikatakan bahwa atom itu bersifat identik. Artinya atom dari unsur yang berbeda itu juga mempunyai sifat yang berbeda, termasuk masanya juga akan berbeda. Jadi mereka punya ciri khas masing-masing. Kemudian atom dikatakan tidak dapat diubah, dimusnahkan ataupun diciptakan. Sedangkan di situ juga dikatakan bahwa reaksi kimia itu hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Jadi misalnya ada
atom A ditambah B, nah menjadi senyawa AB seperti itu. Nah berarti itu kan artinya senyawa AB itu hanya merupakan penataan ulang dari atom A dan atom B yang bergabung melalui reaksi kimia. Dan postulat yang terakhir, di mana senyawa itu terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Jadi atom-atom jika bergabung mereka dapat membentuk senyawa dengan catatan harus sesuai dengan perbandingan tertentu. Jadi tidak sembarangan seperti misalnya NaCl. Jadi tidak ada itu ceritanya Na2Cl2. Senyawa NaCl ya perbandingannya harus Na-nya 1 dan Cl-nya 1, 1 banding 1. Tidak 2 banding 2 atau 2 banding 3 atau 1 banding 2 dan seterusnya. Nah, untuk perbandingan tersebut nanti akan kalian pelajari pada bab ikatan kimia. Jadi sekarang cukup mengetahui saja bagaimana perkembangan teori atom tersebut. Nah, kemudian teori ini memiliki kelemahan sehingga akan berkembang menjadi teori atom Thomson, di mana John Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan yang lain. Karena di situ atom dianggap seperti bola pejal di mana di dalamnya sudah tidak ada partikel lagi. Jadi misalnya kita ingin membedakan antara atom hidrogen dan atom oksigen, karena sama-sama bola pejal, kita tidak bisa membedakan, oh yang ini atom oksigen, oh yang ini atom hidrogen. Jadi John Dalton tidak bisa membedakan antara atom yang satu dengan atom yang lain. Kemudian karena tidak ada partikel di dalamnya lagi, John Dalton tidak bisa menjelaskan sifat kelistrikan materi. Artinya di situ padahal ketika diberikan arus listrik, maka atom tersebut memberikan reaksi. Nah, sedangkan kalau dianggap seperti bola pejal, berarti kan tidak ada partikel lain di dalamnya. Nah, dia tidak bisa menjelaskan loh kenapa kok atomnya malah bereaksi ketika diberikan suatu energi, misalnya energi listrik, padahal sudah tidak ada lagi partikel di dalamnya. Dan John Dalton juga tidak bisa menjelaskan bagaimana atom-atom tersebut saling berikatan. Nah, berarti karena tidak ada partikel di dalamnya, padahal misalnya seperti yang saya contohkan tadi, A ditambah B menjadi AB. Bagaimana A dan B bisa berikatan membentuk AB? Dia tidak bisa menjelaskan. Padahal sebenarnya dilanjutkan di teori elektron ditemukan oleh J.J. Thomson dengan eksperimen tabung sinar katode. Pada eksperimen ini, Thomson menggunakan voltase tinggi dan sinar dipancarkan dari katode menuju anode. Selanjutnya, sinar ini dilewatkan pada daerah bermedan listrik dan bermedan magnet yang saling tegak lurus. Akibatnya, sinar ini mengalami gaya listrik yaitu F sama dengan muatan elektron E kali medan listrik E besar, dan gaya magnet F sama dengan muatan elektron E kali V kali medan magnet B. Besarnya medan magnet dan listrik diatur sehingga besar gaya magnet sama dengan besar gaya listrik. Jadi EVB sama dengan E kali E. Saat besar kedua medan ini sama, sinar katode merambat lurus dengan kecepatan V sama dengan E per B. Selanjutnya, sinar katode ini melewati daerah dengan medan magnet. Sinar katode ini berbelok dan menempuh lintasan lingkaran. Dalam hal ini, gaya magnet bertindak sebagai gaya sentripetal, sehingga berlaku EVB sama dengan mv kuadrat per R. Jadi bisa diperoleh E per M sama dengan V per BR. Jika kita masukkan V sama dengan E per B, kita dapatkan persamaan E per M sama dengan E per B kuadrat kali R. Karena besaran E, B, dan R bisa diukur, Thomson mendapatkan nilai perbandingan E per M sama dengan 1,76 kali 10⁻11 kolom per kilogram. Melihat nilai ini, Thomson yakin bahwa elektron memiliki massa yang lebih kecil daripada atom.
Maka dari itu, Thomson mengemukakan model atomnya, yaitu bola positif dengan elektron yang tersebar di seluruh atom. Eksperimen mengenai elektron berikutnya adalah percobaan tetes minyak Millikan. Millikan menyemprotkan tetes minyak melalui lubang kecil pada anode, sehingga tetes minyak ini masuk ke medan listrik di antara katode dan anode. Tetes-tetes minyak ini ada yang jatuh ke katode, balik ke anode, dan ada juga yang diam. Pada tetes minyak yang diam ini berlaku persamaan QE sama dengan M kali G. Melalui eksperimen ini, Millikan menemukan muatan elektron adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Karena Thomson sudah menemukan nilai perbandingan E per M sama dengan 1,76 kali 10 pangkat 11 kolom per kilogram, maka diperoleh massa elektron sama dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Thomson menganggap bahwa di dalam atom A itu masih terdapat partikel lain yakni elektron, begitu juga dengan atom B, sehingga A dan B dapat berikatan membentuk senyawa AB. Jadi menurut Joseph John Thomson bahwa atom terdiri dari materi bermuatan positif. Jadi seperti roti kismis tadi, rotinya adalah materi yang bermuatan positif, sedangkan kismisnya merupakan materi yang bermuatan negatif yang tersebar merata pada roti tersebut. Namun, Joseph John Thomson tidak dapat menjelaskan adanya inti atom, karena setelah teori ini terdapat percobaan menghamburkan sinar alfa pada lapisan logam emas tipis dan ditemukan bahwa terdapat pantulan sinar, yang mana pantulan sinar tersebut sebenarnya berarti ada partikel lain selain elektron. Nah, di sini sinar alfa itu memiliki muatan positif. Nah, seharusnya kalau misalnya dia hanya menembakkan elektron, harusnya hanya diluruskan. Tapi ternyata kalau dia positif dengan positif, inti atom ini dia bermuatan positif, maka dia akan dipantulkan. Jadi kan kalau positif dengan positif sama seperti magnet ya. Kalau misalnya kutub magnet kan utara ketemu utara kan akan saling tolak menolak. Begitu juga dengan muatan, kalau positif ketemu muatan positif, maka dia juga akan terjadi tolak menolak, sehingga sinar yang dihamburkan oleh sinar alfa ini yang bermuatan positif tadi, jika bertemu dengan inti atom, dia akan dipantulkan. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi jika kalian menyimak video berikut ini. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas model atom Thomson. Thomson mengemukakan bahwa atom adalah bola pejal bermuatan positif dengan elektron tersebar merata pada bola tersebut. Untuk menguji hal ini, Ernest Rutherford melakukan eksperimen dengan berkas partikel alfa. Rutherford menggunakan partikel alfa yang bermuatan positif, lempeng emas tipis, dan layar dengan seng sulfida di sekitar lempeng emas ini. Ketika sinar alfa ditembakkan dari sumber radioaktif dan mengenai lempeng emas, sebagian besar cahaya menembus lempeng emas, sebagian kecil dihamburkan kembali, dan sebagian lainnya dibelokkan. Banyaknya partikel alfa yang bisa menembus emas tipis mengartikan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong. Selanjutnya, untuk cahaya yang dihamburkan dan dibelokkan, Rutherford meyakini bahwa terdapat sesuatu yang keras pada atom. Hal ini diyakini Rutherford sebagai inti atom yang bermuatan positif. Berdasarkan dari eksperimen Rutherford ini, model atom Thomson tidak dapat diterima lagi. Rutherford mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengitari inti atom dalam orbit lingkaran. Massa atom terpusat pada inti atom dan elektron berada pada jarak yang cukup jauh dari inti. Kelemahan dari model atom Rutherford ini adalah
tidak bisa menjelaskan mengapa atom stabil. Karena jika elektron mengitari inti atom positif, elektron ini akan mengalami percepatan sentripetal yang akan mengakibatkan elektron jatuh ke dalam inti atom. Lintasan elektron ini akan berupa lintasan spiral yang menuju ke dalam inti atom. Jadi menurut Ernest Rutherford bahwa atom itu memiliki inti atom atau pusat, yakni tempat muatan positif dan sebagian besar massa terkonsentrasi. Kemudian di mana juga terdapat elektron yang mengitari inti atom dengan jarak yang jauh sehingga terdapat ruang hampa di dalamnya yang disebut dan lintasannya itu disebut kulit atom. Jadi untuk gambarannya seperti ini inti atomnya, kemudian jari-jari atom antara inti atom dengan kulit yang terluar, lalu kemudian elektron mengitari inti atom pada kulit atom. Namun di teori ini juga terdapat kelemahan di mana Rutherford tidak dapat menjelaskan alasan elektron tidak jatuh ke inti atom. Jadi kan sebenarnya gini, inti atom bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Seharusnya kalau misalnya mereka memiliki interaksi, artinya seharusnya muatan positif dan negatif kan berlawanan nih muatannya, seperti magnet antara kutub utara dan kutub selatan, itu mereka akan saling tarik menarik. Nah, di sini kenapa kok elektronnya tidak tertarik ke inti atom? Kenapa kok elektronnya tidak jatuh ke inti atom? Elektronnya sudah memiliki energi sendiri di lintasan. Kenapa dia tidak tertarik ke inti atom? Di mana Rutherford itu tidak bisa menjelaskan alasan yang tepat. Penemuan proton. Jadi proton ini salah satunya ditemukan oleh Goldstein. Jadi selain Rutherford ditemukan oleh Goldstein, di mana Goldstein mengadakan percobaan yakni menggunakan tabung sinar katode, di mana tabung sinar katode ini terdiri dari dua lempengan, yakni ada lempengan katode yang berwarna hijau ini, kemudian ada lempengan anode, dan ini adalah sisa gasnya. Apabila tabung katode ini tidak berlubang, maka gas di belakang katode akan tetap gelap. Jadi daerah sini akan tetap gelap. Namun jika diberi lubang, kita lihat apa yang terjadi. Maka gas di belakang katode tersebut akan berpijar dan menerobos lubang. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa adanya radiasi yang berasal dari anode yang menerobos lubang pada katode dan memijarkan gas di belakang katode tersebut. Nah, radiasi ini dinamakan sinar anode. Jadi nanti setelah dia menerobos, kemudian dia akan memijarkan, nah seperti ini, dia akan memijarkan memijarkan gas, dan radiasi tersebut dinamakan sinar katode, sinar positif, atau sinar terusan. Dimana sebenarnya sifat dari sinar katode ini itu yang pertama adalah sinar katode itu merambat dengan lurus. Jadi kita bisa perhatikan sinarnya lurus dari katode menuju anode. Selain itu, sinar katode juga dapat memutar kincir yang menunjukkan bahwa adanya radiasi partikel, dan sinar katode juga dibelokkan ke kutub positif yang menunjukkan bahwa partikel sinar katodenya ini sendiri memiliki muatan negatif. Jadi partikel katodenya sendiri itu memiliki muatan negatif. Nah, hasil percobaan ini menunjukkan bahwa sinar terusan merupakan radiasi partikel tadi,
Dan partikel sinar terusan tersebut ternyata tergantung pada jenis gas dalam tabung. Artinya jika gas dalam tabungnya diganti, akan dihasilkan partikel sinar terusan dengan ukuran yang berbeda, di mana partikel sinar terusan terkecil diperoleh dari gas hidrogen yang Chadwick kemudian disebut melakukan dengan eksperimen proton. dengan cara menembakkan sinar alfa ke plat berilium. Semakin lama, semakin banyak sinar alfa yang ditembakkan pada plat berilium, seperti terlihat pada video. Mengikuti persamaan helium plus berilium menjadi karbon plus neutron. Dari reaksi tersebut, lama-kelamaan akan dihasilkan suatu radiasi yang tidak bermuatan yang ditangkap oleh detektor, di mana radiasi tersebut tidak dapat ditarik atau dibelokkan oleh medan magnet atau medan listrik. Yang selanjutnya, radiasi tersebut disebut sebagai emisi neutron. Percobaan selanjutnya dengan cara memberi penghalang berupa parafin, di mana parafin mengandung banyak hidrogen. Kemudian ditembakkan sinar alfa seperti tadi ke plat berilium. Semakin lama semakin banyak emisi neutron yang dihasilkan. Neutron tersebut kemudian akan mengakibatkan proton dalam atom hidrogen menjadi terlempar, jadi makin lama-lama dihasilkan proton. Chadwick menunjukkan bahwa radiasi tidak bermuatan mengandung partikel-partikel tidak bermuatan yang masanya hampir sama dengan massa proton. Dengan penemuan proton ini, struktur atom menjadi semakin jelas. Atom tersusun dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Inti atom sendiri terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kedua partikel penyusun atom ini kemudian disebut nukleon. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah proton yang bermuatan positif harus sama dengan jumlah elektron yang bermuatan negatif. Selanjutnya sifat-sifat partikel subatom, yakni sifat dari elektron, proton, dan neutron, di mana simbolnya elektron biasanya disimbolkan dengan E, proton P, dan neutron N. Nah, di sini atom itu memiliki satuan, yakni 1 SMA atau kita sebut dengan AMU, yakni singkatan dari satuan massa atom atau mass atomic unit. Nilainya 1,66 kali 10 pangkat negatif 24 gram. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk satuan massa atom nanti akan dipelajari di bab stoikiometri, itu masih di semester 2 ya. Kemudian untuk muatan satu elektron itu bernilai 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Dan untuk masanya bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk muatannya, elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral. Dan untuk penemunya, elektron ditemukan oleh Thomson, proton ditemukan oleh Goldstein dan Rutherford, kemudian neutron ditemukan oleh James Chadwick. Susunan atom. Jadi ini adalah cara untuk menuliskan notasi atom, di mana X itu merupakan lambang atom atau bisa juga ini ion. Kemudian A itu adalah nomor masanya, di mana nomor massa ini didapatkan dari jumlah proton dan neutron. Kemudian Z itu adalah nomor atom, di mana bisa didapatkan dari atau nilainya sama dengan proton, dan bisa juga nilainya sama dengan elektron, namun elektron pada atom bukan ion, karena nanti kalau elektronnya pada ion itu akan berbeda jumlah elektronnya. Contohnya seperti ini. Apabila diketahui, ingat yang atas ini adalah nomor massa, yang bawah ini adalah nomor atom, kemudian Na ini adalah lambang atomnya atau unsurnya. Jadi jumlah protonnya adalah 11, elektronnya adalah sama 11 karena tidak ada ion di sini. Kemudian untuk neutron
didapatkan dari nomor massa dikurangin dengan nomor atom. Atau ingat lagi, jadi bahwa nomor massa itu kan merupakan jumlah proton ditambah dengan neutron. Jadi kalau untuk mendapatkan berapa jumlah neutronnya, tinggal nomor massa dikurang dengan proton atau atas kurang bawah. 23 kurang 11 sama dengan 12. Nah, jika ion positif sebenarnya untuk menentukan proton dan neutronnya itu sama, namun yang berbeda adalah elektronnya. Karena ada positif 1, positif di sini artinya bahwa atom tersebut telah melepaskan elektron, sebanyak 1 elektron. Jadi 3 yang jumlah protonnya awalnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi jumlah elektronnya adalah 2. Kemudian apabila dia lambangnya negatif, itu artinya atom tersebut menangkap elektron sebanyak 2, sehingga awalnya 8 jadi 10. Untuk proton dan neutronnya, cara menentukannya sama. Selanjutnya dikenal dengan isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Perbedaannya adalah kita bisa melihat jika belakangnya itu adalah P, artinya protonnya sama atau Z-nya sama, nomor atomnya sama, sedangkan nomor massanya berbeda. Sedangkan kalau N berarti N-nya sama, neutronnya sama, namun nomor atom dan nomor massanya berbeda. AR, jika nanti kalian akan pelajari di bab stoikiometri, AR itu adalah nomor massa atom relatif. Jadi nomor massanya sama, namun nomor atomnya pasti berbeda. Isoelektron berarti jumlah elektronnya sama. Contohnya seperti ini. Jadi proton berarti protonnya sama-sama 8. Neutronnya sama, 13 kurang 6 dengan 14 kurang 7. Lalu AR atau nomor massanya sama, 14 dengan 14. Dan isoelektron, 8 tambah 2 dengan 7 tambah 3. Tapi tidak harus ion negatif dengan ion negatif. Jika ion negatif dengan positif juga boleh. Yang penting elektronnya model sama. Atom Bohr. Jadi menurut Niels Henrik David Bohr, bahwa elektron hanya berada pada lintasan atau kulit dengan tingkat energi tertentu tanpa pemancaran atau penyerapan energi. Nah, apabila terdapat energi yang diberikan pada atom atau elektron tersebut, maka nantinya elektron akan menyerap energi sehingga mengalami keadaan eksitasi. Namun keadaan tersebut bersifat tidak stabil dan hanya terjadi pada kurun waktu sementara, sehingga elektron akan kembali melakukan pemancaran radiasi atau pelepasan energi. Jadi setelah menyerap masih bisa memancarkan energi kembali dengan energi yang sama. Ketika dia menyerap energi, itu artinya elektron tereksitasi, dia berpindah tempat, dia berpindah lintasan. Jadi kalau misalnya dia lintasannya tetap, berarti dia tidak melakukan pemancaran atau penyerapan. Sedangkan apabila elektronnya berpindah, itu berarti elektronnya mendapatkan energi atau sedang melakukan penyerapan energi. Kemudian elektron juga mengisi kulit dari tingkat energi terendah. Mungkin untuk tingkatan energi ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dan untuk jumlah elektron maksimum pada setiap kulit ini juga akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, teori untuk atom Bohr ini memiliki beberapa kelemahan, yakni Bohr itu hanya menjelaskan sampai pada atom hidrogen saja misalnya. Jadi untuk nomor-nomor atom yang lebih besar lagi, untuk atom-atom yang berukuran lebih besar, untuk atom yang strukturnya lebih kompleks lagi, dia tidak dapat menjelaskan. Kemudian untuk atom Bohr sendiri juga tidak bisa menjelaskan alasan elektron hanya boleh berada pada tingkat energi tertentu. Sehingga untuk elektron tersebut itu dijelaskan lebih lanjut oleh hipotesis Louis de Broglie. Namun saya tidak menjelaskan secara detail tentang hipotesis Louis de Broglie. Apabila kalian ingin memahaminya secara lebih lanjut, kalian bisa mencarinya di internet. Karena untuk bab 2 ini saya rasa kalian hanya sebatas mengetahui perkembangan tentang teori atom, tidak sampai sedetail tentang hipotesis Louis de Broglie. Kemudian nanti ada juga Max Planck Einstein,
Itu kalian di sini hanya cukup tahu kelemahan dari teori atom Bohr. Kemudian di sini atom Bohr ini juga tidak bisa menjelaskan elektron menunjukkan sifat difraksi seperti halnya sinar X, yakni apabila cahaya memiliki sifat partikel, maka partikel juga memiliki sifat gelombang. Nah, itu ada persamaannya, ada rumusnya, namun juga saya tidak menjelaskannya secara detail ya. Dan yang terakhir, karena kelemahan-kelemahan tersebut, maka berkembanglah model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang atau teori atom modern yang kita pakai sampai saat ini karena belum ditemukan kelemahan. Nah, di sini model atom mekanika kuantum itu dicetuskan oleh Erwin Schrödinger, di mana posisi elektron itu dianggap tidak pasti. Jadi seperti yang kalian lihat pada slide kedua, tadi itu kan ada awan elektron, di mana awan elektronnya itu elektron tersebar seperti butiran-butiran debu, jadi posisinya itu tidak pasti. Jadi ada sesuai prinsip ketidakpastian Werner-Heisenberg. Daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron disebut orbital atau densitas elektron. Jadi kalau dikatakan densitas elektronnya itu tinggi, berarti semakin besar juga peluang untuk menemukan elektron. Nah, untuk orbital itu sendiri nanti akan ada gambarannya, akan ada diagramnya yang akan disampaikan di slide-slide akhir ya. Lalu susunan-susunan kulitnya itu juga lebih kompleks. Jadi tidak seperti atom Bohr. Kalau kalian lihat gambarannya pada slide 2, atom Bohr itu hanya berupa kulit-kulit seperti gelombang air. Jadi kulitnya paling dalam itu kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Kemudian kalau Erwin Schrödinger, walaupun dia digambarkan seperti awan elektron seperti butiran debu tadi, namun itu dia strukturnya lebih kompleks lagi, karena nanti kalau digambarkan dia akan digambarkan seperti diagram orbital kotak-kotak seperti itu. Nanti akan kalian lihat di slide terakhir. Lalu untuk di dalam kulit dia masih terdapat subkulit, sedangkan kalau atom Bohr tadi hanya sebatas kulit. Jadi dia hanya sebatas orbit, sedangkan kalau mekanika kuantum sudah sampai dengan tingkatan orbital. Dan untuk Erwin Schrödinger ini juga menjelaskan konfigurasinya itu menggunakan bilangan kuantum untuk menyatakan kedudukannya elektron itu di mana. Walaupun dia tidak digambarkan dalam awan elektron tersebut, namun jika dirinci lagi di lingkup yang lebih sempit lagi, kita gambarkan kotak, itu dia akan terlihat lebih jelas posisi elektronnya itu di orbital yang mana. Nah, bilangan kuantum sendiri itu apa sih? Bilangan kuantum di sini ada 4. Jadi bilangan kuantum itu kan untuk menentukan kedudukan elektron. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Atau kita singkat dengan N. Ini menentukan kulit atom atau tingkat energi orbital. Jadi ada kulit K, L, M, N, O, P, Q. Jadi ada 7 kulit, dimana kalau kulit K nilainya 1, L nilainya 2, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan kuantum azimut, L. Itu menyatakan subkulit, jadi di dalam kulit ada subkulit. Ini bentuk orbitalnya seperti apa? Bentuknya itu ada 4, ada sharp, principal, diffuse, dan fundamental atau disingkat SPDF. Di mana subkulit tersebut memiliki nilai 0 sampai 3. Nah, ini sebenarnya saling berkaitan dengan bilangan kuantum magnetik. Kalau 0 berarti artinya nilai magnetiknya hanya 0. Kalau dia 1, magnetiknya berarti min 1, 0 plus 1. Kalau 2 berarti dari min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Dan juga begitu juga dengan fundamental. Di mana bilangan kuantum magnetik sendiri menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Artinya posisi elektronnya itu sudah sampai di mana, terakhir itu sampai di mana. Nanti mungkin akan saya berikan contoh ya di slide-slide terakhir. Sekarang untuk teorinya dulu. Lalu kemudian untuk jumlah orbitalnya sendiri, kita lihat di sini kalau 0, angkanya cuma 1, berarti orbital S ini orbitalnya cuma 1. Kalau P, karena ada 3 angka, jadi orbitalnya 3.
Kalau D orbitalnya 5 dan F orbitalnya ada 7. Dan satu orbital isinya adalah 2 elektron ke atas dan ke bawah. Jadi ini menentukan arah rotasi elektron untuk bilangan quantum spin. Kalau ke atas nilainya plus setengah. Kalau dia bawah nilainya negatif. Bentuk orbital. Jadi bentuk orbitalnya untuk sharp seperti ini. Kemudian untuk bentuk orbital principal ada 3, bentuk orbital diffuse ada 5, dan untuk bentuk orbital fundamental itu ada 7, sama seperti jumlah orbitalnya ya. Jumlah orbital di setiap sharp, diffuse, kemudian principal dan fundamental. Jadi 1, 3, 5, 7. Tingkat energi pada atom hidrogen dengan atom multi elektron. Jadi gambar sebelah kiri ini adalah tingkatan energi untuk atom hidrogen dan sebelah kanan adalah tingkatan energi untuk atom multi elektron. Jadi kalau untuk energi pada atom hidrogen, nah karena hidrogen itu hanya memiliki nomor atom 1, jadi elektronnya hanya mengisi pada satu orbital, yakni orbital 1s. Sedangkan orbital yang lain yang energinya lebih tinggi, 2s, 2p, 3s, 3p, sesuai susunan kulitnya mereka memiliki tingkat energi yang sama. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Namun karena ini hidrogen hanya diisi oleh satu orbital, jadi yang misalnya 2s itu seharusnya memiliki energi yang lebih rendah daripada 2p, itu menjadi setara. Namun tetap antara 2s 2p dengan 3s 3p 3d, 2s 2p lebih rendah karena kulitnya pada kulit kedua. Sedangkan kalau 3s 3p 3d berarti karena di angka 3, jadi n-nya sama dengan 3 pada kulit ketiga. Tingkat energinya lebih tinggi atau posisi kulitnya lebih luar. Nah, sedangkan bagaimana dengan atom yang multi elektron? Artinya elektronnya banyak. Jadi seperti misalnya natrium itu memiliki elektron 11. Seperti itu, konfigurasinya itu disusun sesuai dengan ini. Jadi 1s memiliki tingkat energi paling rendah, kemudian yang awalnya setara karena dia multi elektron, jadi 2s memiliki tingkat energi lebih rendah daripada 2p, lalu 3s ini seharusnya 3p ya, ini salah ya, 4s, kemudian 3d, 4p, dan seterusnya. Nah, untuk susunannya ini akan dijelaskan pada slide berikutnya, jadi setelahnya ini masih ada lagi. Nah, ini bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron bor. Tadi dijelaskan pada slide model atom bor bahwa jumlah maksimum dalam kulit tiap atom itu adalah 2n pangkat 2. Jadi misalnya seperti ini, pada kulit K, berarti kan kulit pertama, n-nya adalah 1, jadi 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. L di kulit kedua, 2 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 4 kali 2, 8. M kulit ketiga, 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18, dan seterusnya. Jadi maksimal elektron yang boleh berada pada kulit K itu adalah 2, tidak boleh lebih, tapi masih boleh kurang. Kalau misalnya dia tidak ada elektron yang misalnya seperti pada hidrogen kan hanya 1, ya berarti boleh kurang dari 2. Tapi kalau misalnya dia elektronnya ada 3, kemudian ini 1, kemudian ini 2, tidak dipenuhi dulu, itu yang tidak boleh. Jadi ini setiap kulit tuh harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini 2, ini 8, maksimal 18, 32, 50, 72, dan 98. Contohnya seperti ini. Misalnya hidrogen punya nomor atom 1 sehingga konfigurasinya 1 elektron. Kemudian O nomor atomnya 8, elektronnya berarti 8. Jadi konfigurasinya adalah 2 kemudian 6. Lalu Na 2, loh kok tidak langsung 9? Ya karena maksimal pada kulit L itu adalah 8. Jadi kita tulis 8 lalu 1. Nah lalu Cr 2, 8, hati-hati di sini. Kalian tidak boleh langsung menuliskan 14. Jadi karena maksimal untuk elektron dinamakan elektron valensi ya, nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya.
Kalau namanya elektron valensi itu artinya terakhir, dia maksimal itu bolehnya 8. Tidak boleh lebih. Jadi tidak boleh 2, 8, 14. Bolehnya 2, 8, 8, 6. Jadi 14-nya dipecah lagi. Jadi apakah di sini terakhirnya ada yang lebih dari 8? Kan tidak ya. Adanya 1, 6, 1, 6, 2, 8, 8, mungkin boleh 4, boleh 5, tapi tidak boleh 9. Kalau 9 berarti harus 8 lalu 1. Lalu yang Zn 2, 8, nah ini 18 boleh, karena kan maksimalnya 18, lalu 2. Ini 2, 8. Duh, kenapa O yang ini berbeda dengan O yang ini? Ya karena di sini ada tambahan 2 elektron. Ion negatif artinya menangkap elektron sebanyak 2. Jadi awalnya 26 jadinya 28. Kemudian Na plus berarti melepas 1 elektron. Melepas 1 elektron yang ini, sisanya adalah 10 elektron, 2, 8. Nah, konfigurasi elektron untuk mekanika kuantum ini mungkin agak sedikit lebih ribet karena dia memiliki aturan penulisan. Yang pertama adalah aturan Aufbau, di mana kalau mengisi orbital itu harus dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah. Seperti yang dikatakan pada atom Bohr tadi sih, sama ya, jadi dikatakan bahwa mengisi elektron itu harus dimulai dari tingkat energi yang paling rendah dulu, lalu ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, susunannya itu seperti metode coret miring seperti ini. Jadi, untuk orbital S, dia adalah 1-7. Ini tidak ada 8 ya. Kemudian, untuk orbital P, 2-7. Untuk orbital D, 3-6. Dan orbital F, 4-5. Lalu untuk orbital 1S, jadi mengisinya tidak seperti ini, 1S, 2S, 3S, tidak seperti itu. Namun dia metode coret miring seperti ini. Jadi dari 1S ke 2S, lalu ke 2P, 3S, lalu 3P, 4S, lalu 3D, 4P, 5S, dan seterusnya sudah saya tuliskan di sini ya untuk urutannya. Jadi kalian bolehnya mengisi 1S dulu, jadi tidak boleh langsung ke 2S. Untuk kaidahan, mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Jadi artinya dipenuhi dulu nih kotaknya, baru boleh berpasangan. Jadi misalnya saya tuliskan orbital 3 subkulit ya, orbital 3p2, artinya elektronnya di sini 2 di kulit ketiga. Jadi jumlah elektron 2 ini karena P, jadi orbitalnya kan 3 tadi kalau P. Kotaknya ada 3, kalau S kotaknya 1, kalau D kotaknya 5, kalau F kotaknya 7. Jadi 2 elektron ini kita boleh mengisinya seperti ini, sampingan, boleh juga seperti ini, berseberangan, boleh juga seperti ini. Karena tingkat energi pada setiap kotak ini sebenarnya nilainya sama. Namun, sesuai kesepakatan, supaya kita juga bisa memudahkan kita untuk menghitung bilangan kuantum, kita mulai dari sebelah kiri. Jadi, yang lebih tepat adalah yang ini. Yang pertama. Lalu yang ini salah ya, karena tidak mengikuti kaidahan. Jadi dia malah berpasangan dulu, baru nanti mungkin jika 3P5 berarti selanjutnya di sini berpasangan lagi, lalu kemudian terakhir di sini. Dan yang terakhir adalah larangan Pauli. Dalam sebuah atom tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Pasti spinnya itu akan berbeda, kecuali elektronnya jumlahnya sama. Namun kalau jumlah elektronnya beda, pasti nanti jumlah spinnya akan berbeda. Seperti ini. Menyingkat penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia itu ada di golongan 8. Nanti akan kalian pelajari pada sistem periodik unsur ya. Nanti akan saya kenalkan tabel periodik unsur pada bab berikutnya. Nah, di sini mungkin ada dari beberapa di antara kalian yang sudah pernah belajar mengenai unsur-unsur ini. He, helium, Ne, neon, argon, krypton, xenon, radon. Helen, nenek, argon kurus seperti ranting. Jadi nanti
kalian akan belajar yang dinamakan jembatan keledai, di mana jembatan keledai ini adalah cara mengingat tabel periodik unsur dengan menyingkatnya dengan kalimat-kalimat yang mudah diingat. Nah, helium itu dibatasi dengan 1s2. Jadi misalnya gini, jadi ini udah mewakilkan. Jadi kalau kalian misalnya menuliskan konfigurasi elektron 1s2, misalnya 1s2, 2s2, 2p6, kalian tidak perlu lagi menulis 1s2 tapi cukup wakilkan dengan helium. Kemudian kalau misalnya kalian ingin mewakili 1s2, 2s2, 2p6, kalian tidak perlu lagi menulisnya panjang-panjang, misalnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, misalnya gitu. Kalian tidak perlu lagi menulis seperti itu, cukup menuliskan Ne. Mungkin lebih jelasnya kalian bisa lihat ini, seperti ini. Kalau He, belakangnya ini, kalau neon, belakangnya 3s3p, argon, 4s3d, 4p, dan seterusnya. Konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, di sini untuk orbital S, jadi karena dia cuma ada satu orbital, maksimalnya adalah 2 elektron, karena satu kotak maksimal 2 elektron, spin ke atas dan spin ke bawah. P, karena dia 3 orbital, jadi maksimalnya 6 elektron. D, maksimal 10 elektron, dan F maksimal 14 elektron. Lalu untuk konfigurasinya, ada yang penuh dan ada yang setengah penuh. Nah, di sini kalau misalnya kalian menemukan konfigurasi elektron S2D4, kalian menuliskannya bukan S2D4 tapi S1D5. Ketika kalian menemukan konfigurasi S2D9, kalian menulisnya bukan S2D9 tapi S1D10. Mengapa demikian? Karena di sini kalau S2 kan orbitalnya penuh, kalau penuh berarti dia stabil. D4 penuh tidak, setengah penuh juga tidak, artinya dia tidak stabil. Ini kestabilannya hanya satu tempat. Sedangkan untuk S1D5 setengah penuh, dia lebih stabil dibandingkan hanya satu tempat. Jadi dua kotak ini lebih stabil. Sama seperti S1D10 juga seperti itu. Contohnya diberikan pada yang CR ini. Jadi menuliskannya itu bukan 4S2 3D4 tapi 4S1 3D5. Jadi S2D4 tapi S1D5. Nah, ini cara menuliskan konfigurasi elektron ya. Jadi kalau elektronnya 1, untuk urutannya ini kan kalian tadi bisa lihat di slide sebelumnya. Kenapa dia 1S dulu, kenapa dia 2S dulu, lalu 2P, tidak 1S, 2P, jadi tidak asal-asalan. Ada urutannya. Dan kalian boleh menuliskannya singkat nih, seperti 1S2 kalian singkat dengan 2HE. 1S2, 2S2, 2P6 bisa kalian singkat dengan 10Ne, dan seterusnya. Nah, ini menyesuaikan dengan jumlah elektron atau nomor atomnya. Sebenarnya yang tepat adalah jumlah elektron, karena kalau misalnya dia senyawanya adalah ion, misalnya dia ada unsurnya adalah ion, nah di sini ionnya kan negatif, berarti dia menangkap 2 elektron. Jadi yang awalnya 8, jadinya jumlahnya adalah 10. Lalu apa itu elektron valensi? Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Elektron valensi itu elektron terakhir yang digunakan untuk berikatan, membentuk ikatan kimia, dan ikatan kimia akan dipelajari di bab-bab berikutnya. Nah, di sini saya berikan contoh, saya berikan perbandingan antara konfigurasi Bohr dan konfigurasi modern yang saya pakai konfigurasi gas mulia. Jadi yang terakhiran ini itu adalah elektron valensinya 1681862. Namun pengecualian, hati-hati untuk yang konfigurasi pada S dan D. Karena S dan D ini, karena D itu maksimal 10, jadi kalau misalnya S2D7 itu kan di total 9. 2 tambah 7, 9. Jadi ini didapatkan dari total elektronnya 2 tambah 4, 6, 2 tambah 6, 8, 1, 2, 6. Kalau Bohr kan enak aja ya, tinggal ngambil angka terakhir. Kalau yang ini 2, 10. Itu kalian mengabaikan 10-nya, jadi hanya mengambil 2-nya aja. Jadi kalau misalnya 4S1 3D10 ya berarti elektron valensinya 1. Kalau misalnya 4S2 3D
8. 3D8, berarti kan totalnya 10. Nah, tidak ada 10 elektron valensi. Jadi elektron valensi itu maksimal adalah 8. Jadi kalau misalnya dia totalnya adalah 10, seperti 2 dengan 8, 2 dengan 7, 9 kan, 2 dengan 6, itu semua elektron valensinya adalah 8. Kecuali yang S1D10 dan S2D10 ini, kita hanya mengambil yang S-nya aja, D-nya abaikan. Diagram orbital dan bilangan kuantum. Nah, berikut ini cara menuliskan diagram orbital dan untuk bilangan kuantum. Di sini saya menggunakan konfigurasi modern. Bilangan kuantum itu didapatkan dari orbital atau elektron yang terakhir. Jadi yang terakhir ini kan pengisiannya pada 2p4. Jadi patokan kita adalah 2p4. N-nya adalah 2. Karena P itu nilainya L-nya sama dengan 1. Tadi kan S itu 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Jadi nilainya di sini 1. Kemudian bagaimana di sini bisa negatif 1? Karena ketika di pengisian, kita gambarkan seperti ini ya, kita gambarkan P. Ketika pengisian, elektron berakhir pada posisi negatif 1. Jadi kalau misalnya digambarkan, ini kan kita gambarkan, ini helium tidak perlu digambarkan, 2S. S itu karena satu kotak saya gambarkan seperti ini, karena dia 2 jadi dia penuh. Kemudian P 3 kotak gambarnya seperti ini. Kalau 4 berarti 1, 2, 3. Terakhir gambarnya adalah menurun 4. Posisinya adalah negatif 1. Jadi karena posisi terakhirnya negatif 1, jadi M-nya negatif 1. Karena posisi terakhirnya plus 1, M-nya plus 1. Karena posisi terakhirnya 0, M-nya 0. Karena posisi terakhirnya adalah plus 1, M-nya plus 1. Karena posisi terakhirnya itu adalah min setengah, ke bawah, jadi dia S-nya min setengah. Ke bawah, min setengah. Ke as plus setengah. Kalau ke bawah berarti min setengah. Jadi tetap ini diambil 2P6-nya, diambil 3S1-nya, diambil 2P6-nya. Cepat tepat. Sama seperti sebelumnya ya, silakan kalian menjawab soal-soal berikut. Pilih satu pertanyaan dan jawab pada forum yang telah saya sediakan. Dan siswa yang menjawab tercepat dan tepat akan dapat poin tambahan. Dan ingat, satu siswa cukup satu soal, dan jika soal yang dipilih sama, maka yang dapat nilai itu adalah siswa yang tercepat menjawab dengan benar. Terserah jawabnya, memilih soalnya acak saja, yang penting jawabannya benar dan lebih cepat daripada teman yang lain. Terima kasih. Untuk soal latihannya ini akan menyusul. Jadi silakan kalian pelajari materi ini. Kemudian mungkin soal latihan akan saya susulkan pada mungkin 2-3 hari ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf karena memang sampai detik ini kami para guru masih mendapatkan tugas sampai di akhir Agustus. Jadi deadline kami adalah akhir Agustus, sehingga banyak koreksian-koreksian yang memang kami tumpuk karena memang tidak sempat kami kerjakan. Harap dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.